Tetapi ingat Mas, kalau di tol jangan berhenti di bahu jalan. Bahu jalan ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang berhenti di situ. Gunakan rest area terdekat. Kalau rest area penuh, silakan keluar terlebih dahulu. Keluar dari tol, masuk ke arteri, istirahat sebentar. Kalau mau masuk lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perspektif baru, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ferdi Setiawan kembali hadir dalam perbincangan menarik dan hangat dalam perspektif baru. Nah, sahabat perspektif baru, musim mudik setelah tiba. Euforia lebaran di kampung halaman bersama orang-orang tersayang tahun ini akhirnya bisa terwujud karena tidak ada lagi pembatasan kendaraan seperti PPKM dan PSBB dalam 3 tahun terakhir yang pernah kita alami akibat pandemi COVID-19. Tidak adanya larangan mudik ini praktis membuat mudik tahun ini diprediksi akan meningkat 50%, bahkan mencapai 123,8 juta orang akan migrasi dari Jakarta ke kampung halaman. Dan tentunya ini menjadi pekerjaan berat bagi teman-teman kita, aparatur dari Kemenhub, dari kepolisian, terutama Korlantas Polri. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas tentang Lebaran mudik aman tanpa kemacetan dan juga nyaman. Saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh seseorang yang saat ini paling sibuk, paling nggak dalam waktu 2 minggu hingga 2 minggu sekarang hingga 2 minggu depan paling sibuk, yaitu adalah Bapak Kombes Pol Edi Junedi, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri. Selamat sore Pak Edi, apa kabar? Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar sekalian. Salam sehat selalu. Pak Edi, luar biasa ini Korlantas ada hajatan besar lagi, yaitu tentang pengamanan, rekayasa lalu lintas, mudik yang kembali marak dan antusias terhadap yang sudah 3 tahun ini tidak kita alami. Pak Edi, bagaimana kesiapan petugas Korlantas Polri saat ini dalam menghadapi prediksi mudik yang sangat membludak 123,8 juta loh Pak Edi. Bagaimana kesiapan sejauh ini Pak Edi? Baik, terima kasih Mas Ferdi. Jadi pemirsa sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Korlantas beserta stakeholder terkait ya, kita sudah sejak jauh-jauh hari ya, terutama kita sudah melakukan survei Mas yang ada di jalur pantai selatan Pulau Jawa ya, pantai utara Pulau Jawa, jalur tol termasuk yang akan menuju ke wisata yang ada di Bogor, Puncak ya, termasuk juga jalur yang menuju ke pelabuhan ya, terutama pada tahun kemarin Mas, itu kan masih ada sedikit kredit yang ada di Pelabuhan Merak. Makanya kemarin kita survei lagi, ternyata ada 2 tambahan malahan. Saat sekarang ini ada di Pelabuhan Ciwandan dan ada di Pelabuhan BBJ. Ini mudah-mudahan dengan ada ketambahan 2 pelabuhan yang dioperasionalkan bebarengan dengan Pelabuhan Merak, mudah-mudahan nanti arus ya keluar maupun masuk dari Jawa ke Sumatera ya nanti akan lebih baik lagi. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Ferdi, bahwa yang pertama, prediksi pemudik secara nasional nanti akan meningkat sebesar 44,8% atau 123,8 juta yang akan melaksanakan mobilisasi pelaksanaan mudik dan balik ini. Yang kedua, pandemi COVID ini sudah cukup landai, namun demikian kita masih harus hati-hati. Prokes juga harus kita terapkan juga, termasuk juga bagaimana pemerintah sudah memutuskan dan menetapkan bahwa cuti bersama dimulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 April ini. Untuk itu kesiapan Polri diantaranya anggotanya juga sudah kita tambah. Dari tahun kemarin 144.000 semua yang terlibat, sekarang sudah sampai 148.000 yang kita kerahkan. Yang berikut termasuk juga diantaranya bagaimana kita akan menggelar sarana dan prasarana yang ada. Hanya anggota saja tidak akan berhasil Mas tanpa prasarana dan prasarana yang ada. Itu pun juga tidak akan berhasil apabila kita bekerja sendirian. Makanya Polri kita, dalam artian menjadi kata kuncinya adalah di kata kita. Kita ini adalah Polri, stakeholder terkait, baik itu Kementerian Perhubungan, PUPR, Mas BUMN, Kesehatan dan lain sebagainya, BPJT, BUJT dan lain sebagainya, Mas, itu melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi yang baik. Baik pada saat nanti sebelum kemarin kita melaksanakan survei-survei dan rapat koordinasi, maupun nanti diharapkan
kita semakin lebih intens pada saat pelaksanaan nanti di lapangan. Di samping itu juga dengan adanya prediksi puncak mudik yang membludak ini, kita juga sudah mempersiapkan beberapa pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang nanti pastinya akan digelar pada jalur tol, non-tol maupun jalur alternatif. Itu untuk mengantisipasi, Mas, ya, semua masyarakat yang akan melakukan mudik ini menuju ke tempat tujuan. Yang berikut kita juga menentukan cara bertindak. Bagaimana personel yang ada, sarana prasarana yang ada, kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang baik tanpa adanya sistem atau cara bertindak yang kita tentukan itu tidak kita kelola, itu juga tidak ada artinya. Makanya, Mas, kita kemarin juga sudah menandatangani Bapak Kakor Lantas, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Bina Marga sudah menandatangani surat keputusan bersama ya, yang isinya bagaimana mengatur cara bertindak khususnya yang ada di jalur tol dan non-tol. Bagaimana cara bertindak yang ada di jalur tol, Mas, kita sudah atur ya. Bagaimana kontraflow-nya, kapan dilakukan, di wilayah mana, jamnya jam berapa, itu sudah kita atur. Berikutnya juga, Mas, yang sangat juga penting, bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada media. Makanya Bapak Kakor Lantas, saya sangat berterima kasih kita diundang di sini untuk menyampaikan ini, sehingga masyarakat akan lebih tahu bagaimana nanti cara bertindak yang akan dilakukan, sehingga bagaimana masyarakat bisa memilih, Mas, nanti mau berangkat jam berapa sih? Nanti kita akan melalui jalur mana sih? Apakah jalur tol? Apakah lewat Pantura? Apakah lewat selatan? Nah, ini masyarakat silahkan memilih. Termasuk juga, Mas, bagaimana yang membludak ini, kita harus bisa mengantisipasi dengan menurunkan tim-tim urai kemacetan, tim-tim breakdown apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Siap, Dan. Berarti kita bisa pastikan ya, mudik tahun ini insya Allah aman, nyaman, lancar. Cuman memang terkadang seperti ini, Pak. Kadang orang berpikiran sama ini untuk menentukan mudik awal, mudik pertengahan, atau mudik akhir. Nah, bagaimana memastikan agar masyarakat ketika nanti satu tempat, satu tujuan, satu waktu satu waktu yang bersamaan mudik, bagaimana antisipasi dan kejadian-kejadian tidak diperhitungkan seperti itu, Pak? Makanya itu, Mas, yang seperti kami sampaikan tadi, kita melaksanakan sosialisasi SKB ini sudah berjalan 10 hari, Mas, sosialisasi SKB ini. Mudah-mudahan masyarakat tidak secara bersamaan, dalam tanda kutip ya, Mas, ya, yang seperti yang Mas Ferry sampaikan, tidak secara bersamaan, ya, apakah harinya, waktunya, apalagi jamnya. Namun demikian kita antisipasi itu kita sudah siapkan. Seperti tadi, penambahan personil, cara bertindak kita, ya, bagaimana nanti kita melakukan apabila di tol terjadi kepadatan, kita lakukan buka tutup tolnya, kita melakukan pengalihan arus. Kalau memang tol padat kita alihkan, Mas, ya kan? Ya kan, kita alihkan arusnya. Terus bagaimana kita melakukan buka tutup yang ada di gerbang, ya. Oh, seandainya gerbangnya ini udah padat ini, kita tutup dulu, kita alihkan dulu dan lain sebagainya. Bagaimana terus nanti kita melaksanakan kontraflow, gitu. Pak Edi, mohon maaf ini kita mau menanyakan tentang jalur layang tol MBZ, Pak. Ini menjadi salah satu jalur favorit, Pak. Orang pada akan naik di lewat jalur itu dan bisa memangkas waktu yang lumayan cukup singkat lah. Tapi bagaimana mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi bottleneck di atas dan di bawah, karena di situ tidak ada rest area, tidak ada juga tempat untuk berhenti di bahu jalan. Seperti apa, Pak? Baik. Jadi, Mas, perlu kami sampaikan, saya punya pengalaman. Jadi pengalaman saya pada tahun MBZ itu dibuka, ya, tahun 2020 ya, MBZ itu dibuka. Kebetulan saya jadi Dirlantas Jawa Barat, ya. Memang pertama kali antusias, euforianya masyarakat sangat kencang sekali, sangat kuat sekali melintasi jalur layang tol MBZ itu. Beberapa kejadian ban meletus, terjadi kecelakaan beruntun, ada sekitar 7 atau 8 kendaraan yang kehabisan bensin, ya. Itu merupakan problematika yang ada di jalan layang tol MBZ. Namun demikian, Mas, kita sudah menyiapkan itu apabila terjadi kepadatan. Kuncinya gini, Mas. Layang MBZ itu kalau kita arus mudik arah ke timur, itu kuncinya ada di kilometer 10 pada saat naiknya, yang dari bawah, tol bawah, naik itu di kilometer 10 dari arah Jakarta, sama turunnya di kilometer 48 tol Japek yang ada di Kerawang. Apabila terjadi sesuatu yang ada di tengah-tengah antara kilometer 10 dan kilometer 48 itu, Mas, kemarin kita sudah sepakat dari ada 2 sampai dengan 3 titik yang nanti akan ada mobil operasional di atas, gitu. Dereknya juga kita persiapkan, mobil operasionalnya juga kita siapkan. Dan
tim urainya dan tim apabila terjadi kontingensi Mas, sifatnya yang bersifat itu mungkin memang urgent, fatalitasnya mungkin cukup tinggi, kita sudah siapkan tim itu. Ya, bagaimana tim itu nanti akan bergerak secepatnya menuju ke TKP sehingga TKP itu bisa kebuka sehingga lalu lintasnya bisa lancar. Kita menempatkan nanti anggota yang ada di kilometer 10 terlebih dahulu, Mas. Apabila bangkitan arus dari arah Jakarta ya yang melewati tol layang MBZ itu memang padat dan turunnya yang ada di kilometer 48 itu terjadi bottleneck, Mas. Karena itu dari MBZ itu kan dua, Mas. Dua lajur itu. Dari bawah itu 3 lajur. Ya, sedangkan tol Japek itu cuma sekarang ini 4 lajur. Berarti masih ada kekurangan 1 lajur. Sedangkan biasanya, Mas, pengalaman saya, ya, saya kemarin 2 tahun jadi di Lantas Jawa Barat, itu jalan layang MBZ itu, Mas, itu kalau sudah 2 lajur, orang pasti akan bahu jalan pasti akan dipakai. Ya, betul, Pak. Jadi orang pasti akan layang itu akan menggunakan 3 lajur. Ini sebetulnya berbahaya. Karena apa? Bahu jalan itu sebenarnya hanya dipergunakan oleh petugas dan hanya dipergunakan oleh mobil-mobil yang sifatnya emergensi. Mobil ambulan, mobil petugas yang sifatnya emergency itulah yang digunakan lajurnya, lajurnya pada tol ini. Ini Mas, makanya saya juga menghimbau masyarakat jangan menggunakan lajur bahu jalan khususnya ada di MBZ. Itu dipergunakan pada saat emergency. Nah, apabila itu sudah terjadi kepadatan, Mas, di 48, kita akan lakukan buka tutup di kilometer 10. Nanti petugas di sana sudah ada, kita juga pasang perambuan, kita pasang VMS. Jalur tol layang ditutup karena ada terjadi kepadatan atau terjadi kecelakaan atau terjadi ini dan lain sebagainya, sehingga akan dilewatkan bawah, gitu. Apabila bawah juga mengalami kepadatan, Mas, 2 titik sebelum itu, Mas, diperintahkan oleh Bapak Kartokas agar dikeluarkan melalui arteri. Nah, jadi 2 titik sebelum di kilometer itu, Mas, kita sudah ada pengeluaran. Kita sudah kemarin sudah di tactical floor game oleh oleh Korlantas, kita undang dari Dirlantas Metro untuk kita keluarkan lewat arteri. Ya. Gitu. Nah, berarti nampaknya ini memang sudah siap sekali ya Pak ya Korlantas Polri untuk menghadapi mudik yang menjadi tradisi yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, Pak ya. Mudah-mudahan gitu, Mas. Jadi kita sistemnya kita buka tutup yang ada di situ, Mas. Gitu. Siap. Kalau buka saya tutup yang ada di Lentong. Siap. Saya sepakat Pak karena sudah pengalaman Bapak sebagai di Lantas Jawa Barat dan sudah mengatur lalu lintas terutama di jalur-jalur yang akan dilintasi pemudik. Yang menjadi masalah sekarang adalah yang dalam tanda petik susah diatur adalah pemudik pakai kendaraan bermotor. Bagaimana dengan jalur-jalur arteri, jalur-jalur pantura, dan mungkin ada nanti pasar tumpah di daerah Cirebon dan sebagaimana itu Pak, apakah sudah diantisipasi dan bagaimana Pak? Baik. Jadi begini, Mas, kita sudah diperintahkan oleh pimpinan tertinggi Bapak Kapolri dan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa pelayanan Kansel Ticar Lantas, ya arusnya Kansel Ticar Lantas harus bisa sama-sama. Tol, bagaimana kita melayani tol dengan baik, bagaimana kita juga bisa mengelola arteri dengan baik, kita juga bisa mengelola nanti jalur alternatif dengan baik. Kita untuk yang roda 2, Mas, memang kebanyakan kalau roda 2 udah pasti nggak boleh lewat tol, pasti dia akan lewat non tol dalam hal ini arteri. Kita juga sudah menyiapkan, Mas. Kemarin kita sudah tactical floor game, bagaimana nanti masing-masing Polda, masing-masing Polres menyiapkan rest area. Terus bagaimana nanti kalaupun ada yang perlu kita kawal untuk roda 2, Mas, kita kawal untuk roda 2. Bagaimana kita menyiapkan kanalisasi, Mas. Jadi seandainya gini, Mas, ada yang seperti Mas sampaikan tadi, yang ada di mungkin pasar tumpah, gitu, Mas, ya. Atau ada kegiatan masyarakat, ya, yang sekiranya nanti memakai bahu jalan atau badan jalan. Kita melakukan kanalisasi, Mas, untuk itu, yang ada di arteri. Kalau di tol kan nggak mungkin masyarakat ada itu kan, Mas. Tetapi yang pasti banyak kan pasti di arteri. Itu melakukan kita kanalisasi, Mas. Kita kanalisasi, kita tempatkan petugas yang ada di situ. Termasuk juga, Mas, ini kemarin agak sedikit ini kita sudah melakukan penutupan pada U-turn, Mas. Pada U-turn yang di arteri itu, Mas, itu dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah itu banyak sekali. Ya kan? Itu kan menjadi problematika tersendiri, Mas. Jadi kalau sedikit-sedikit orang putar balik, sedikit-sedikit orang putar balik, itu kan pasti akan menghambat. Satu orang motor atau satu mobil putar balik, Mas, itu memerlukan 1 menit aja kalau satu mobil. Itu sudah akan menumpuk ke belakang. Nah, ini kemarin kita menyampaikan kepada Polda dan Polres sudah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dengan Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah setempat. Kita lakukan penutupan di beberapa titik. Tidak semuanya. Karena U-turn itu juga ada manfaatnya. Apabila terjadi hal sesuatu yang sifatnya kontingensi, kita harus bisa terobos lewat U-turn itu.
Itulah Mas, makanya ada beberapa saja yang kita tutup, tetapi yang ada beberapa juga yang kita buka apabila kita pergunakan, masyarakat juga bisa mempergunakan untuk putar balik dan lain sebagainya. Demikian Mas yang CP-CP yang kita lakukan. Kita mengharapkan Baik, Pak juga Edi. masyarakat juga punya hak dan kewajiban untuk yang sama dengan petugas dan dengan yang lain, pemudik yang lain. Benar Pak Edi, saya sepakat ketika dari polisian sudah menyiapkan sebuah regulasi aturan yang memenuhi kriteria standar nasional, harusnya masyarakat juga bisa memenuhi hak kewajibannya untuk bisa tertib berlalu lintas, Mas. Iya. Itu Oke, Mas, Pak Edi, harapan kita kayak gitu tuh Mas. Tapi saya yakin masyarakat Indonesia kesadarannya sudah cukup bagus sekali. Semakin tahun sudah semakin bagus. Kemarin kita sudah mendapatkan apresiasi. Itu bukan dari petugas saja, tetapi keberhasilan tahun kemarin itu antara keberhasilan petugas dan keberhasilan masyarakat selaku pemudik arus mudik dan arus balik. Pak Edi, jalur alternatif tadi sudah dibahas, jalur tol sudah dibahas tuntas, jalur MBC sudah dibahas. Sekarang adalah rest area. Rest area ini kadang menjadi sebuah masalah yang klasik karena orang berburu untuk beristirahat, bahkan memburu bensin dan juga sebagaimana mestinya yang mereka terlalu berlebihan waktunya. Pengaturan itu seperti apa Pak Edi? Di sepanjang jalur Cipali sampai Kali Kangkung sampai ke tol Jawa itu kan banyak sekali. Bagaimana mengantisipasi agar tidak menumpuk dan tidak terjadi bottleneck di rest area? Baik, terima kasih Mas Fred. Jadi begini, memang pada tahun kemarin evaluasinya Mas, rest area ini menjadi problematika tersendiri. Ya, terutama kemarin yang ada di tol Japek maupun tol Cipali termasuk juga Pejagan sampai dengan Kali Kangkung. Ya, kemarin memang ada kepadatan sehingga sedikit ada hambatan atau sumbatan masyarakat meskipun ban berjalan tetapi masyarakat terhambat lah gitu. Namun demikian kita sudah memapping itu Mas. Apa sih penyebab kemarin itu? Jadi yang pertama Mas, ini juga masyarakat juga perlu ketahui. Jadi untuk besok ini Mas, bahwa apabila masyarakat yang akan masuk ke rest area, ya, satu, masyarakat atau pemudik tidak boleh langsung berhenti ke tenan yang ada di dekat pintu masuk. Ngerti ya? Itu Pak Edi, itu yang sering terjadi Pak Edi. Saya nggak menyebut mereknya lah, ya. Merek-merek tertentu yang terkenal itu kadang di depan pintu masuk rest area tuh Mas. Begitu masuk masyarakat langsung berhenti di situ tuh. Itu yang menyebabkan salah satu penyebab faktor terjadi kepadatan Mas. Makanya Mas kita melakukan manajemen rekayasa lalu lintas yang ada di dalam rest area. Kita nanti tutup Mas di situ, itu kita putarkan ke dalam terlebih dahulu Mas. Kita putarkan masyarakat pemudik, kita putarkan masuk terlebih dahulu, baru habis itu kita pecah masyarakat. Masyarakat mau kemana? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, ya, masyarakat pemudik mudah-mudahan ya kita menghimbau, ya kita harus sama-sama taati hak dan tanggung jawab tadi Mas. Usahakan hanya 30 menit saja yang di rest area, karena juga mari sama-sama kita empati dengan di belakang kita yang akan mempergunakan mungkin mau makan, mau sholat, mau ke kamar mandi, ke toilet, dan lain sebagainya. Ayolah kalau sudah 30 menit, istirahat sudah cukup Mas. 30 menit sudah cukup, ayo jalan. Gitu. Ya. Yang berikutnya Mas, yang ketiga, bagaimana nanti apabila penuh, masyarakat jangan berhenti di bahu jalan pintu masuk rest area. Nanti ada petugas di situ, Mas. Apabila rest area sudah penuh, kita lakukan buka tutup. Kita tutup terlebih dahulu, nanti kita kasih rambuan, rest area penuh. Silahkan melanjutkan ke rest area berikutnya. Atau kalau tidak rest area berikutnya sudah penuh, Mas, ada exit, silahkan keluar exit terlebih dahulu, masuk ke jalur arteri atau non arteri. Silahkan di sana Mas, mungkin kalau di jalur arteri kan lebih banyak tuh Mas. Warung, katanya mau kencing, mau ini, musola kan juga lebih banyak. Habis itu nanti silahkan masuk kembali kalau memang mau melewati jalan tol. Itu CP berikutnya kita di rest area, pengelolaan rest area. Yang berikutnya Mas, nanti kita juga ada anggota kita secara simpatik dan humanis beserta pengelola rest area nanti akan melihat Mas, melakukan patroli di dalam rest area itu. Apakah parkirnya sudah benar dan lain sebagainya. Makanya itu Mas sebetulnya yang tadi kita sampaikan, kita sama-sama sepakat antara hak dan kewajiban, kita menghimbau, sangat memohon, mudah-mudahan untuk kelancaran kita bersama. Ya, karena ini mudik nasional dan kita menjadi sorotan nasional, kita menjadi sorotan dunia yang tahun kemarin kita sudah bagus. Mari sama-sama di tahun ini kita lebih baik lagi. Itu Mas yang ada di rest area yang perlu kami sampaikan.
Pak Edi, tadi Pak Edi menyebutkan menarik, ada petugas kepolisian yang patroli untuk memecah kemacetan, dan juga ada petugas yang datang di rest area untuk menghimbau agar masyarakat tidak lebih dari 30 menit. Tapi apakah dari polisi sendiri menyiapkan sebuah hotline khusus yang bisa ditelepon setiap saat ketika ada terjadi kemacetan masyarakat, dan bagaimana nanti petugas meluncur ke tempat itu, Pak Edi? Jadi apa namanya, kita sudah ada ini Mas, pelayanan informasi dan pengaduan, gitu Mas. Untuk call center NTMC Korlantas Polri itu Mas ada di 15 00 669. SMS centernya ada di 919. Untuk kontak center WA-nya Mas itu ada di nomor 081 901 500 669. Itu untuk call centernya NTMC Korlantas Polri. Untuk call centernya Kementerian Perhubungan itu ada di 151. Untuk call centernya Kementerian PUPR itu ada di 158. Nah ini Mas, tolong pada masyarakat apabila yang membutuhkan silahkan. Nanti kita secepatnya, anggota sudah dibekali alat ini Mas, alat apa namanya, alat perhubungan, ya, alat komunikasi berupa HT yang nanti bisa dipancarkan dari komando pusat komando kita, pusat komando operasi kita, yang nanti anggota segera bisa ke TKP pada saat masyarakat membutuhkan. Demikian Mas. Jadi sudah skenario sudah disiapkan, alatnya sudah disiapkan, petugasnya sudah maksimal, tinggal masyarakatnya harus tertib, harus memenuhi dengan sesuai yang diatur oleh pemerintah, diatur dengan polisi gitu ya Pak ya, agar semuanya bisa terjadi kesinambungan, take and give, menjadi sebuah mudik yang lancar, aman, dan bisa berkumpul bersama keluarga di waktu Lebaran Pak ya. Terakhir Pak, ya, dari Pak Edi, sebenarnya apa Pak tips dan trik yang perlu dibagikan kepada para pemudik untuk memilih waktu yang tepat, untuk memilih jalur yang tepat, dan bisa selamat sampai tujuan, Pak Edi? Baik, sebetulnya kalau himbauan dari kami, Mas, himbauan dari kami kepada masyarakat pemudik, ya, nanti akan melakukan mudik dan balik, ya, kami menghimbau agar masyarakat lebih awal, Mas, menyiapkan diri. Masyarakat harus menyiapkan diri dari kendaraannya itu sendiri deh, ya kan? Kendaraannya disiapkan, apakah sudah layak jalan atau belum. Kalau memang belum Mas, silahkan diservis terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat perjalanan bannya nggak pecah, asnya juga nggak patah, semua radiatornya juga nggak panas dan lain sebagainya. Tolong itu diservis kelengkapannya itu. Berikutnya masyarakat juga harus mentaati aturannya Mas, taati aturan lalu lintas yang ada. Dalam artian begini, masyarakat tidak boleh nanti berhenti sembarangan, ya kan Mas, tidak boleh siksak. Kan karena nanti kita kan akan melakukan cara bertindak one way. Cara bertindak one way itu berarti semua jalur yang ada ke timur nanti baik yang exiting maupun yang balik kita akan pergunakan sama. Yang akan ke arah timur semuanya. Kemarin ada kejadian Mas yang ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada tahun ini, dan ini sangat membahayakan. Masyarakat siksak Mas. Jadi menerobos gitu ya. Makanya tadi masyarakat berpindah lajurnya, berpindah jalurnya. Ini sangat berbahaya. Lajurnya berpindah, jalurnya berpindah. Ini kan nanti pada saat one way kan kecepatannya cukup tinggi itu Mas. Itu yang sangat berbahaya. Ya. Terus yang berikut, agar masyarakat apabila ngantuk Mas, kami sangat ini. Karena paling besar pengalaman kami, evaluasi kami terjadi kecelakaan itu karena masyarakat ngantuk. Di samping kecepatan yang tinggi, masyarakat ngantuk Mas. Kecepatan tinggi, masyarakat ngantuk. Wah sudah, itu jadi itu. Fatalitas korban meninggal dunianya pasti tinggi. Makanya kami sangat tidak merekomendasikan kalau memang mengantuk, segera cari tempat istirahat. Tetapi ingat Mas, kalau di tol jangan berhenti di bahu jalan. Ya, bahu jalan ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang berhenti di situ. Gunakan rest area terdekat. Kalau rest area penuh, tadi kami sampaikan Mas, silakan keluar terlebih dahulu, keluar dari tol, masuk ke arteri, istirahat sebentar. Kalau mau masuk lagi silakan. Nanti mudah-mudahan ini bisa. Yang terpenting Mas, ikutin aja Mas, sosialisasi kita, himbauan-himbauan kita, ya, jadwalnya kita sudah ada, masyarakat bisa mengikuti nanti melalui media-media yang ada. Baik gitu. Pak Edi, mudah-mudahan skenario mudik yang telah disiapkan oleh Korlantas menjadi sebuah solusi jitu untuk masyarakat tidak macet dan selamat sampai tujuan. Begitu pula saat balik ke Jakarta, balik ke tempat kerja, bisa selamat kembali, bisa beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Kombes Pol Edi Junedi, Kabak Operasional Korlantas Polri. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali Pak. Siap Mas Fadri, selamat sore, salam sehat, mudah-mudahan selamat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Sahabat Perspektif Baru, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap saksikan siaran ini melalui jaringan KBR dan di kanal YouTube kami Perspektif Wimar TV. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Perspektif Wimar TV.
Saya Ferdi Setiawan undur diri. Terima kasih dan kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.